Bismillah, oke. Untuk video tutorial pertama ini aku akan bahas tentang tutorial cara penggunaan Google My Maps. Dan mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Google Maps, tapi yang aku bahas ini bukan Google Maps-nya, tapi Google My Maps-nya. Nah, dan apa perbedaannya? Aku nggak bakal jelasin panjang lebar secara teoritis apa perbedaannya dan keunggulan masing-masing. Itu nanti sama saja sebenarnya, cuman di sini aku ngajarkan teknisnya supaya nanti teman-teman tahu perbedaannya dan cara penggunaannya masing-masing dan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita memakai file yang udah aku siapin, nanti linknya aku share di deskripsi dari video ini, jadi teman-teman bisa praktek sekaligus nanti teman-teman bisa memahaminya ketika sudah praktek. Karena kalau hanya menonton saja dan tidak ada bahan prakteknya, nanti ujung-ujungnya bingung dan tidak paham begitu. Nah, kalau sudah ada bahannya, jadi teman-teman nanti tinggal buka dengan menggunakan file yang sudah disediakan. Nah, di sini ada 3 file di dalam folder yang nanti aku share. Nah, folder pertama itu ada KMZ atau KML dalam kurung Google My Maps. Nah, ini nanti folder yang berisikan file untuk praktek. Nah, yang folder kedua itu ada save file dalam kurung ArcGIS. Itu hanya file yang aku lampirkan. Jadi kalau teman-teman paham ArcGIS bisa pakai file SHP ini atau nanti mau diolah lebih lanjut begitu. Nah, untuk file ketiga itu ada point Excel. Nah, ini file Excel yang nanti kita import juga di Google My Maps. Nah, disinilah enaknya Google My Maps, kita bisa import file Excel atau import file KMZ itu tadi. Jadi nanti kita bisa langsung menampilkan data apa yang kita punya atau data apa yang mau kita cek. Jadi kita buka Google Chrome. Nah, kita tulis Google My Maps atau My Maps, kita klik. Nah, keluar tampilan seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah buat sama sekali, klik create a new map. Nah, karena aku udah buat, jadi aku tinggal buka file yang pernah aku buat. Karena Google My Maps ini dia udah di Google Drive. Nah, di sini teman-teman tinggal namain petanya di atas, dan di sini deskripsi petanya. Dan ini layer yang akan kita isi dengan file-file yang udah disiapkan tadi. Nah, di sini pertama kita klik import. Aku contohkan untuk import file Excel terlebih dahulu. Nah, file Excel ini berisikan data-data dalam bidang perkebunan. Di sini ada farmer name, di sini ada gender, status, di sini ada desa. Nah, desanya ini aku buat asal aja, X, dan kecamatannya Y, dan kabupatennya itu aku buat Lampung Utara. Dan ini ada longitude dan latitude dari titik kebunnya itu sendiri. Nah, di sini ada hektarnya. Nah, ini kan yang aku pakai untuk praktek, yaitu dalam bidang perkebunan. Nah, jika teman-teman dalam disiplin ilmu bidang yang lain, contohnya dalam pertambangan, geologi atau geofisika, nah, tinggal dikondisikan saja tergantung kebutuhan. Dalam file Excel ini kan kita tinggal namain aja kolomnya. Dan di sini deskripsi dari setiap kolom yang ada. Nah, nanti tinggal kita import ke Google My Maps. Begitu. Nah, yang sekarang saya akan praktekkan dan teman-teman akan praktekkan itu dalam bidang perkebunan. Jadi yang akan saya tunjukkan titik dan poligon kebun atau tata guna lahan dari suatu tempat. Begitu. Jadi di sini ada nama pemilik kebunnya dan lain sebagainya. Di sini kita langsung saja udah dibuka tadi, tinggal di drag. Nah, di sini kita tinggal pilih nih kolom mana yang berisikan data tentang latitude dan longitude. Nah, tadi kan kolomnya ada farm longitude, dia sebagai longitude, dan farm latitude, dia sebagai latitude. Continue. Dan nama setiap poinnya kita suruh pilih. Nah, di sini aku pakai farmer name. Atau kalau ada farmer ID juga bisa. Finish. Nah, kenampakannya kayak gini. Jadi dia berupa poin atau titik.
Nah ini karena masih dalam mode terrain, kita ubah base mapnya menjadi satelit. Nah ini bentuk poinnya ini sesuai selera. Kita bisa ubah bentuk poinnya menjadi seperti ini. Nah, oke, udah jadi. Jika mau ubah warna, tinggal kita klik all item, nanti tinggal pilih warnanya, begitu. Nah, untuk yang kedua, saya akan praktekkan menambahkan layer, tapi file KMZ yang tadi yang kita akan import. Nah, di sini buka folder KMZ. Nah, yang pertama akan aku import yaitu polygon farm area. Nah, ini bentuk polygon dari titik kebun yang tadi. Nah, begini penampakan bentuk poligonnya. Mungkin belum terlihat karena tertutup oleh poin dan warna garisnya pun masih hitam. Di sini kita ubah uniform, jadi dia seragam semuanya. Kita ubah satu, terubah semua. Nah ini misalkan kita pengen buat poligonnya transparan. Nah hanya garis outline-nya saja. Begini. Nah lebih lengkap lagi kalau ada poinnya. Nah begini. Nah jadi file yang udah aku import ini, deskripsinya pun bisa kita lihat. Misalkan poin ini, kita klik, muncul nama petaninya Rose, dan ini ada gendernya, ada statusnya, ada desanya, ada kecamatannya, kabupaten, longitude, latitude, dan total hektarnya. Dan poligonnya pun ketika diklik akan sinkron begini. Nah selanjutnya aku akan import data batas desa, batas administrasi desa. Caranya sama, dan caranya akan sama semua seperti itu, tinggal import saja, yang penting filenya ada. Batas desa. Nah ini kenampakan dari batas desa. Kalau pengen mengubah tampilannya pun sama caranya seperti tadi, tinggal kita ubah uniform. Misalkan warnanya kuning, poligonnya kita buat transparan. Nah seperti ini. Nah jika pengen tahu nama desanya, tinggal kita klik saja setiap poligonnya. Nah deskripsinya akan keluar seperti ini. Nah yang selanjutnya kita akan mengimport file batas kawasan hutan. Ini kawasan hutan untuk zona Lampung dan Sumatera Selatan, dan sumbernya itu WebGIS KLHK, jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah begini penampakannya zona kawasan hutan yang barusan kita import tadi. Nah, di sini tampilannya kita ubah dulu supaya lebih informatif. Warnanya kita ubah sesuai selera atau kebutuhan. Nah di sini kita bisa tahu lokasi kebun yang sudah kita petakan tadi masuk kawasan zona hutan atau tidak, atau jaraknya masih memenuhi standar atau tidak. Nah mungkin untuk mengukur jarak supaya bisa cepat melalui Google Maps ini bisa kita tinggal klik icon penggaris di sini. Misalkan kebun ini mau kita ukur, kita klik, kita tarik ke batas zona kawasannya. Nah misalkan di sini contoh, di sini kita dapat 14,4 km.
Nah, jadi kita bisa tahu lokasi kebun yang sudah kita petakan itu masuk dalam zona kawasan hutan atau tidak dan berjarak dalam radius yang aman atau tidak. Nah, di sini layer-layer yang udah kita import tadi bisa kita rename, akan memudahkan untuk mengetahui layer apa ini namanya. Tinggal kita klik aja. Nah, selanjutnya ini ada batas desa. Dan di sini ada kawasan. Hutan. Nah, sekian tutorial yang telah aku jelasin. Aku harap video ini berguna dalam disiplin ilmu apapun atau dalam kepentingan apapun, atau teman-teman hanya ingin belajar dan tahu Google Maps itu apa dan cara penggunaannya bagaimana, dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, sekian dari video tutorial pertama yang aku buat di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, dan jangan lupa berbagi, karena berbagi tidak membuat ilmu yang kita miliki itu habis, tetapi justru akan menambahnya dan membuat ilmu kita semakin berkah. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.